disampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kelahiran Yesus dengan kemegahan dan sukacita. Di rumah, Mama dan Papa sudah siapkan berbagai macam kue yang enak dan hadiah, baju baru, sepatu baru, dan pohon terang dengan lampu warna-warni. Pokoknya Natal kali ini harus meriah dan semarak. Sebuah palungan, bukan di istana. Yesus lahir dalam keluarga sederhana, bukan dalam kemewahan. Dan itulah yang ingin diajarkan kepada kita, kasih yang nyata di dalam keluarga. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia bisa hadir di mana saja, bahkan dalam keadaan paling sederhana sekali. Dan kehangatan dalam keluarga kita, sehingga terang Kristus bersinar dalam setiap rumah-rumah kita. Ibadah malam Natal yang dilaksanakan di saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra Natal dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya Kristus Putra Natal, di tengah terang kemuliaan kelahiranmu, kami mengakui bahwa kami belum hidup dalam terang kasih-Mu. Kami terlalu sibuk dengan berbagai persiapan ornamen Natal. Kami lebih fokus pada perayaan bahagia daripada membuka hati bagi kehadiran-Mu yang membawa damai dan keselamatan. Kami terjebak dalam gemerlap Kristus adalah raja damai yang mendamaikan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Kristus telah datang. Mari kita berjalan dalam terang Kristus, membawa harapan, damai, sukacita, dan kasih kemanapun kita pergi. Kita menyalakan lilin-lilin sebagai simbol Yesus Kristus telah datang membawa terang bagi dunia dan menyelamatkan semua orang yang percaya padanya. Firman Tuhan berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
untuk dilakukan. Tema kita Bapak Ibu Saudara, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan subtema hatiku siap ya Allah menanti kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, dari kedua tema ini mau mengajarkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara bagaimana pun kesiapan hati. Kalau bilang hatiku siap ya Allah, sebuah pernyataan dari saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi kedua tema ini Bapak Ibu Saudara mau menyampaikan bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara punya kesiapan hati di dalam ketulusan dan ketaatan menyambut Natal Kristus di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Yang tadi saya bilang ada krisis ekonomi, ada ya judi online di sini, ada pinjaman online di sini, ada kekerasan dalam rumah tangga di sini ya Bapak Ibu Saudara, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara belajar dari tema ini bahwa di dalam setiap kondisi yang saya dan Bapak Ibu Saudara alami, kita harus menerima itu sebagai rencana Allah. Dan kehadiran Yesus Kristus pasti memulihkan setiap situasi dan kondisi saya dan Bapak Ibu. Situasi itu terjadi Bapak Ibu Saudara, banyak anak muda biasa menyanyi, bahkan saya dan Bapak Ibu Saudara juga pernah dengar tunangan baru terjadi seperti itu. Ketemu sama orang berjodoh. Begitu Pak? Kalau sudah berjodoh lalu mengandung bukan dengan kita, pasti ada yang bilang susah-susah baru dia ada orang berjodoh. Hal ini Bapak Ibu Saudara dialami oleh Yusuf dan Maria. Maria telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tidak jarang Bapak Ibu Saudara itu membawa saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tidak hidup dalam ketaatan. Suara yang Yusuf dengar Bapak Ibu Saudara dari malaikat Tuhan, lalu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Suara dari Yusuf, saya dan Bapak Ibu, suara dari malaikat Tuhan didengar Yusuf. Suara Tuhan juga didengar oleh saya dan Bapak Ibu Saudara. Semua suara itu yang Tuhan hidup keluarga. Buat suara Tuhan dalam hidup keluarga. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mungkin di antara kita ada suami yang tidak mendengar suara Tuhan, bahkan ada yang tidak mau mendengar. Tanggung jawab istri bahwa yang didengar pulang kasih dengar untuk semua. Begitu juga sebaliknya. Ada istri yang tidak mendengar suara Tuhan atau tidak mau mendengar suara Tuhan. Sebagai suami yang biasa mau mendengar suara Tuhan, bawa pulang suara Tuhan itu ke istri, kasih dia dengar. Anak-anak yang tidak mendengar suara Tuhan, kita sebagai orang tua. Bukan karena kewajiban, tetapi sebagai wujud cinta kita kepadanya dan sebagai bentuk kesediaan kita untuk ambil bagian dalam pekerjaannya di tengah dunia. Dengarlah kata firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Menjaga
persembahan syukur yang adalah berkat-Mu. Berkatilah persembahan kami dipakai guna perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia. Ajarkan kami untuk berbagi cinta dan kebaikan kepada sesama, sebagaimana Engkau telah Ada meneladani. kasih Tuhan selalu hadir dan menyatukan kita. Mari maknai Natal dengan hati penuh syukur dan semangat untuk membangun keluarga yang penuh damai dan kasih. Pulanglah dengan sukacita dan jadikan hari kasih Natal sebagai dasar keluarga kita, agar damai dan sukacita senantiasa hadir di rumah, persekutuan bergereja, bermasyarakat, bangsa dan negara, dan di dalam hati kita. Supaya hidupmu dilengkapi kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah, kini dan sampai selama-lamanya.